Shalom, perkenalkan nama saya Vivine Kasariwu dengan NIM 2201060062 dari kelas B Prodi Pendidikan Kimia. Di sini saya akan menjelaskan penyelesaian soal kimia. Baik, soal yang pertama itu adalah dengan bunyi soal, ke dalam 75 ml larutan asam asetat 0,05 mol dengan Ka sama dengan 2 kali 10 pangkat min 5 ditambahkan 25 ml NaOH 0,05 mol. Nah, ditanya di sini tentukan pH larutan sebelum dan sesudah ditambahkan. Baik, dari soal yang di atas dapat diketahui Ka-nya sama dengan 2 kali 10 pangkat min 5 dengan volume CH3COOH atau asam asetatnya 75 ml dengan konsentrasi 0,05 mol dan volume NaOH sama dengan 25 ml dengan konsentrasi 0,05 mol. Yang ditanya di sini adalah pH sebelum dan sesudah ditambahkan. Maka kita dapat jawab dengan yang pertama kita adalah mencari pH sebelum dicampurkan. Jadi di sini kita mencari konsentrasi H+. H+ sama dengan rumus akar Ka dikali konsentrasi sama dengan Ka-nya kan sudah diketahui 2 kali 10 pangkat 5 dikali dengan konsentrasinya 0,5 mol sama dengan 2 dikali 0,05 itu 0,1 dikali 10 pangkat min 5 sama dengan 10 pangkat min 6. Akar dari 10 pangkat min 6 adalah 10 pangkat min 3. Jadi langkah selanjutnya yaitu kita akan mencari pH. pH-nya dengan rumus pH sama dengan min log H plus sama dengan min log 10 pangkat min 3 sama dengan pH-nya sama dengan 3. Jadi langkah berikutnya adalah kita mencari pH setelah dicampurkan. Dan jadi di sini kita akan mencari mol NaOH dan CH3. Mol NaOH dan CH3COOH. Terus di sini mol sama dengan konsentrasi dikali volume. Jadi kita cari terlebih dahulu mol dari NaOH sama dengan konsentrasi dikali volume sama dengan 0,05 dikali 25 ml sama dengan 1,25 milimol. Terus langkah selanjutnya kita mencari mol dari CH3COOH sama dengan konsentrasi dikali volume itu sama dengan 0,05 dikali 75 ml sama dengan 3,75 ml. Langkah selanjutnya yang kita lakukan di sini adalah membuat reaksi. Mencari reaksinya yaitu kita buat CH3COOH ditambah NaOH menghasilkan CH3COONA ditambah H2O. Jadi tadi kan kita sudah tahu CH3COOH itu molnya itu yaitu mol mula-mulanya itu 3,75 milimol. Terus kalau NaOH mol mula-mulanya 1,25 milimol. Oke, baik. Di sini kita menentukan mol mulanya, bereaksinya dan sesetimbangnya. Terus di sini kita akan melihat mol yang paling terkecil, dan mol yang paling terkecil di sini adalah 1,25 milimol dan kita akan menguranginya dengan 1,25 milimol dengan mol yang paling kecil. Jadi ini juga kurangi dengan 1,25 milimol. Ini ditambahkan 1,25 milimol. Ini pun ditambahkan 1,25 milimol. Nah, kita bagi semuanya 3,75 milimol dikurang 1,25 milimol itu 2,5 milimol. Terus ini habis, terus ini tetap 1,25 milimol.
ini 1,25 milimol. Baik, lanjut. Itu kita mencari konsentrasi H+ dari setelah dicampurkan. Itu maka kita akan membuat konsentrasi H+ dengan rumus Ka kali mol asam lemah per mol basa konjugasi. Jadi Ka-nya 2 kali 10 pangkat min 5 dikali dengan mol asam lemahnya yang ini 2,5 diper dengan mol basa konjugatnya yang ini 1,25 milimol. Jadi sama dengan 4 kali 10 pangkat min 5. Langkah selanjutnya kita mencari pH. Sama dengan pH dengan rumus pH sama dengan min log H+. Jadi sama dengan min log 4 kali 10 pangkat min 5 sama dengan 5 log 4. Jadi ini mendapatkan ini setelah mencari pH setelah dicampurkan ini mendapat 5 log 4 dan mencari pH sebelum dicampurkan itu mendapatkan 3. Baik, soal yang kedua yaitu arus listrik yang sama besarnya dialirkan ke dalam larutan CuCl2 dengan AlCu sama dengan 63,5 dan ke dalam larutan CrCl3 AlCl sama dengan 52. Bila dalam jangka waktu tertentu diperoleh 0,635 gram Cu, maka tentukan massa Cl yang terendapkan. Jawab dapat diketahui dari soal di atas yaitu AlCu sama dengan 63,5, AlCl sama dengan 52, Cu sama dengan 0,635 gram. Yang ditanya adalah massa Cl. Pertama-tama yang kita lakukan adalah menulis reaksinya, yaitu reaksi dari CuCl2 aquos menghasilkan Cu2+ ditambah 2 Cl-min dengan katode sama dengan Cu2+ ditambah 2 elektron menghasilkan Cu, dan reaksi dari CrCl3 menghasilkan Cl3+ ditambah 3 Cl-min dengan katode Cr3+ ditambah 3 elektron menghasilkan Cr. FCu sama dengan FCr dengan rumus gram Cu per AlCu dikali mol Cu sama dengan gram Cr per AlCl dikali mol Cr sama dengan gram Cu sama dengan 0,635 gram per AlCu 63,5 gram per mol dikali dengan mol Cu yaitu kali 2 sama dengan gram Cr per AlCl sama dengan 52 dan mol Cr sama dengan 3. Jadi gram Cr sama dengan 0,3467 gram dibulatkan menjadi 0,35 gram. Jadi massa Cr-nya adalah 0,35 gram. Baik, soal yang ketiga adalah basa lemah LOH 0,1 molar memiliki pH 11 akan dijadikan pH 10. Tentukan zat berapakah yang harus ditambahkan ke dalam 10 ml larutan tersebut. Berapa jumlahnya? Jawab yang pertama yang dapat diketahui dari soal di atas yaitu LOH-nya sama dengan 0,1 molar. Terus pH-nya sama dengan 11 yang akan dijadikan pH 10 dengan volume sama dengan 10 ml. Baik, pertama-tama yang kita lakukan adalah pH sama dengan 11, POH sama dengan 14 dikurang 11 sama dengan 3. Terus OH- sama dengan akar KB dikali MB sama dengan OH-nya 10 pangkat 3 dikuadratkan sama dengan akar KB dikali MB-nya 0,1 molar dikuadratkan. Jadi 10 pangkat negatif 3 dikuadratkan itu sama dengan 10 pangkat min 6 sama dengan KB dikali 10 pangkat min 1. Itu KB sama dengan 10 pangkat min 5. Terus kita carilah pH-nya. pH sama dengan 10. POH sama dengan 14 dikurang 10
sama dengan 4. OH- sama dengan 10 pangkat min 4. OH- sama dengan akar KB dikali MB. 10 pangkat 4 itu OH-nya dibulatkan sama dengan KB-nya di sini adalah 10 pangkat 5 dikali MB. Itu sama dengan 10 pangkat min 4 dikuadratkan itu menjadi 10 pangkat min 8 sama dengan 10 pangkat 5 dikali MB sama dengan MB-nya itu modalitas basah itu sama dengan 10 pangkat min 3 menghasilkan 10 pangkat min 8 kurang 10 pangkat min 3 min 5 sama dengan 10 pangkat min 3. Jadi 10 pangkat min 3 sama dengan 0,001 molar. Ini 0 pangkat min 3, ini salah ya guys. Min 3. Di situ langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah mencari konsentrasi 1 dikali volume 1 sama dengan konsentrasi 2 dikali volume 2. Habis itu konsentrasi 1 0,1 molar dikali volumenya 10 ml sama dengan 0,001 dikali volume kedua. Jadi sama dengan V2 sama dengan 0,1 mol dikali 10 ml diper dengan 0,001 mol. Itu sama dengan 1000 ml. 1000 ml. Terus yang berikutnya adalah menghitung F air, volume air yang ditambah ya. Jadi F air sama dengan F2 volume kedua dikurang volume ke-1. Jadi sama dengan 1000 dikurang 10 ml itu sama dengan 990 ml. Jadi yang ditambahkan ke dalam 10 ml larutan tersebut adalah 990 ml. Jadi hasilnya adalah 990 liter. Baik, soal yang keempat adalah suatu sel elektrokimia dengan elektrode Zn2+, Zn dan Ag+. Ag pada keadaan standar menghasilkan arus 0,5 ampere selama 321 menit. Nilai SL Zn2+ yaitu Zn sama dengan 0,76 volt, SL Ag+ sama dengan Ag sama dengan plus 0,8 volt, F sama dengan 96.500 J per mol. Elektron ArZn sama dengan 65 dan ArAg sama dengan 108. Tentukan jumlah pengurangan massa di anoda. Jawab. Jadi dapat diketahui dari soal di atas yaitu SL Zn sama dengan negatif 0,76 volt dan SL Ag sama dengan plus 0,8 volt. ArZn sama dengan 65, ArAg sama dengan 108 dengan I sama dengan 0,5 ampere dan T sama dengan 321 menit sama dengan 19.260 detik dengan F sama dengan 96.500. Dengan penyelesaian jadi Lx sama dengan elektrokimia berarti K sama dengan Ag plus ditambah elektron menghasilkan Ag, terus elektron SL itu sama dengan negatif 8 volt. Terus A sama dengan Zn menghasilkan Zn2 tambah 2 elektron, SL-nya sama dengan negatif 0,76 volt. Terus langkah berikutnya adalah hitung M anode yang berkurang. Hitung
M anode yang berkurang. Berarti elektron sama dengan AR per elektron. Baik, hitung M anode yang berkurang. E sama dengan AR per E sama dengan GR per 2. E sama dengan 32,5. MA massa sama dengan, kita cari W-nya sama dengan W sama dengan E kali F kali T per 96.500. Jadi W sama dengan E-nya 32,5 dikali dengan F-nya 0,05 dengan T-nya 19.260 diper dengan 96.500. Jadi sama dengan 3,24.326 dibulatkan menjadi 3,25 gram. Baik, soal yang berikut adalah memperhatikan RX LX berikut. Yang reaksi yang pertama NO32 ditambah Y menghasilkan X tambah Y NO32. Terus reaksi yang kedua itu NO32 ditambah Z menghasilkan X tambah Z NO32. Terus reaksi yang berikut Y NO32 tambah Z menghasilkan itu tidak bereaksi. Baik, tugasnya kita di sini adalah mengurutkan kenaikan reaktivitas logam X, Y, dan Z yang benar adalah. Jadi di sini itu terdapat 3 reaksi. Ini reaksi 1, ini reaksi 2, dan ini reaksi 3. Baik, pada reaksi 1 itu X-nya mengalami reduksi, sedangkan Y-nya mengalami oksidasi. Dan pada reaksi yang kedua, X-nya itu mengalami reduksi, Y-nya mengalami oksidasi. Baik, pada reaksi yang ketiga, seharusnya itu Y-nya mengalami reduksi, Y-nya reduksi, sedangkan Z-nya itu oksidasi. Z-nya itu oksidasi. Namun karena tidak bereaksi, maka Z-nya itu mengalami reduksi, sedangkan Y-nya mengalami oksidasi. Jadi di sini semakin mudah mengalami oksidasi, semakin mudah mengalami oksidasi, maka logam tersebut semakin reaktif. Nah, maka dapat kita urutkan kenaikan, maka dapat diurutkan kenaikan reaktivitas logamnya adalah X, kemudian Z, kemudian Y.